Hello and what's up guys, and welcome back to Luck News. Dan kali ini kita membahas 7 alasan kenapa Kia Grand Carnival menurut kami merupakan MPV terbaik yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini dengan harga di bawah 1 miliar rupiah. Iya, menarik bukan? Tapi sebelum itu, roll the cinematics. Let's go. Nah, untuk Junkies, kalian pasti penasaran dong kenapa kita nobatkan si Kia Grand Carnival ini sebagai the best MPV di bawah 1 M yang cocok banget buat mudik? Berikut 7 alasannya, kita bedah satu-satu, let's go! Nah, untuk Junkies, kita kembali ditemani bersama Kia Grand Carnival. Iya, sebelumnya memang kita pernah mereview Kia Grand Carnival. Kalau kalian belum nonton, silahkan kalian tonton videonya di bagian sebelah sini. Itu review lengkap, luar, dalam, rasa berkendara juga udah. Nah, kali ini apa? Kali ini adalah kita akan membahas Luck News dan kita akan membahas topik kenapa menurut kami Kia Grand Carnival ini merupakan the best MPV yang bisa kalian beli di bawah 1 miliar rupiah. Iya, ini video bukan endorsan, tapi ini pure memang pendapat kami karena menurut kami mobil ini tuh benar-benar underdog banget, underappreciated, kurang kelihatan di jalan, padahal ini mobil enak banget padahal gitu ya. Nah, sekarang kita bahas nih satu persatu. Pertama-tama, kita bahas dari soal desainnya. Nah, desainnya sendiri, Kia Grand Carnival ini sangat berbeda dengan Kia Grand Sedona yang menjadi pendahulunya gitu ya. Karena kan dulu, ya desainnya tuh cenderung membulat, dan desainnya soccer mom banget gitu kan. Ya main aman, bulat gitu kan, yang clean lah, nggak yang terlalu mencolok atau gimana-gimana. Nah, si Grand Carnival ini, dia sangat berbeda. Kenapa? Karena selain dia mengikuti tren zaman sekarang, yang semuanya kan sekarang serba SUV gitu ya, SUV, dan SUV. Grand Carnival ini, jujur, dia nggak kelihatan kayak MPV. Dia kelihatan kayak SUV malahan, American SUV, yang dia boxy, besar, karena kan panjang mobil ini juga lebih dari 5,2 meter gitu ya. Jadi kan memang panjang, emang ini bener big MPV gitu ya. Tapi mobil ini desainnya itu lebih mirip seperti SUV kotak seperti Range Rover atau Ford Flex gitu ya, yang benar-benar boxy, besar, dan gagah. Satu-satunya hal yang membuat mobil ini dikategorikan sebagai MPV, ya electric sliding door di bagian belakangnya. Karena kan mobil ini tidak berformula seperti MPV kebanyakan, seperti Toyota Alphard ataupun Hyundai Staria, yang dia tall roof, ini dia low slung. Iya, jadi dilihatnya tuh enak, nggak yang terlalu boxy tinggi banget gitu kan. Jadi benar-benar cukup luar biasa. Dia punya cladding hitam di bawah, grillnya tegak dan sangat berwibawa. Lampunya di bagian depan sudah full LED dari bagian atas sampai bagian bawah, sampai fog lamp. Bahkan kan dia sudah mengadopsi desain lampu terbaru dari Kia yang Star Map LED itu, yang garis-garis kayak rasi bintang gitu ya. Udah di sini gitu ya. Jadi nggak kalah dengan Kia-Kia kekinian. Lampu belakang, ya walaupun untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih bolam, tapi untuk lampu atasnya, lampu senja, lampu rem, dia sudah LED semua. Jadi ya udah cakep lah, apalagi kan belakangnya pun LED bar yang nyebrang gitu ya. Jadi bikin mobilnya terlihat lebih lebar dan lebih kokoh lagi. Di atas ada roof rail, sunroof udah ada 2 gitu ya. Jadi secara desain tuh benar-benar atraktif dan ganteng. Peleknya juga gede dan dibalut dengan ban yang sangat berkualitas, yaitu Continental Conti Cross Contact, yang buat mobil ini terasa nyaman dan empuk di jalan. Dan kalau kita lanjut ke bagian interiornya, sama, desain interiornya pun terasa sangat modern dan kontemporer banget. Pertama-tama, untuk pilihan warna interior, kalian bisa pilih di antara 2. Ada black and beige, itu yang standar gitu ya, mirip Grand Sedona yang sebelumnya juga.
Ada yang ini, yang black dengan kayak saddle tan gini ya, kayak warna coklat kemerahan gini, kayak coklat bata gitu. Ini tuh keren banget sih. Kalau menurut kita, kalau kalian pengen beli yang warna ini, karena ini finishingnya tuh terasa kayak warna-warna mobil individualnya Eropa gitu, keren. Dashboard sendiri pun udah ada freestanding display curve loh ini, jadi kayak agak ngebelok ke sisi driver gitu. Dan untuk bagian infotainmentnya pun sudah support Android Auto atau CarPlay, udah lengkap semuanya. Jadi udah nice lah. Ada wood panel di sini, ada aksen satin chrome yang membuat interiornya terkesan premium dan upscale gitu ya. Luar biasa, mewah, enak gitu. Dan kita lanjut ke yang kedua, yaitu performanya. Dan ini merupakan strong point banget nih dari si Carnival. Kenapa? Karena performa mobil ini bisa dibilang yang terbaik di antara big MPV gitu ya. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu, inilah salah satu daya jual terbesar dari Kia Grand Carnival karena mesinnya luar biasa. 2200 cc Smart Stream CRDI inline 4 turbo diesel, tenaganya 202 PS dengan torsi 441 Nm, yang dimate ke transmisi 8-speed automatic berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 9,5 detik, itu kenceng banget untuk MPV bongsor kayak gini. Konsumsi BBM-nya juga impresif. Dalam kota 1:13, luar kota 1:19. Performa dan efisiensinya menakjubkan. Kalau kalian pengen lihat di jalan misalnya tiba-tiba ada kayak Fortuner atau Pajero yang nyolot gitu ya, ini bisa nge-spin itu. Padahal ini MPV dan ini gede 5 meter lebih gitu kan. Jadi sangat luar biasa. 0-100-nya tuntas dalam waktu 9 detikan. Iya, di bawah 10 detik. Jadi udah tergolong kenceng ya untuk ukuran MPV yang segede ini gitu kan. Karena ya kalau kita lihat Alphard yang 2,5 ataupun Staria itu kan masih 10 detik ke atas. Apalagi Alphard kan lemot gitu ya. Ya tapi jangan ngomong Alphard V6, itu kan beda. Kemudian dari segi performanya tersebut, kalian tetap masih dapat keiritan yang oke. Ini kita pakai dalam kota, muter-muter BSD ya, BSD Jakarta itu segala macam. Kita masih bisa dapat 1:13,6. Iya, irit. Tapi memang kalau bicara soal bensinnya, ya kalian tentunya sangat tidak disarankan mengisi mobil ini dengan diesel subsidi ya. Jadi ya udah mampu beli mobil hampir 1 miliar, pasti harusnya mampu isi bensin yang proper. Lagi pula kalau kalian isi ini pakai bensin yang proper gitu, dengan bensin Pertadex misalnya, performa aslinya bisa keluar. Dan itu benar-benar enak banget buat kalian pakai. Buat kalian dalam kota enak, jalan jauh enak, mobilnya nggak pernah kehabisan napas, enak. Tenaga itu ngisi terus, luar biasa. Jadi performanya dapat, iritnya juga dapat. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu soal kenyamanan. Bicara soal kenyamanan, tentunya Grand Carnival sebagai sebuah MPV yang tidak murah, tetap mempertahankan kenyamanan yang luar biasa. Bantingannya empuk, tapi empuknya tuh masih yang assuring, masih yang terasa enak buat kalian bawa selap slip, buat kalian bawa nikung tuh dia nggak yang body roll gimana gitu ya. Tapi kalau kalian ketemu jalan yang kasar segala macam, peredamannya sangat baik, sangat enak, sangat teredam gitu ya. NVH-nya pun terasa sangat baik, suara-suara luar teredam dengan sangat baik. Mesinnya ya walaupun diesel, tapi di dalam sini hampir tidak kedengeran, jadi still good gitu ya, nggak masalah, nggak berasa kayak diesel yang kasar ataupun gimana. Kemudian dari segi stability-nya itu pun juga enak. Jadi kalau misalnya kalian bandingkan dengan misalnya Toyota Alphard atau Hyundai Staria gitu ya, yang bodinya tuh tinggi gitu kan, itu kan body roll pasti udah hal yang pasti lumrah ya. Mobil semakin tinggi kan pasti oleng gitu kan. Ini paling fun to drive di kelasnya. Jadi bodinya enak dan kalian bawa ini tuh pede mau ngebut gitu. Apalagi kan ditambah dengan transmisi 8-speed automatic dan paddle shifter, membuat kalian tetap bisa berkendara dengan adrenalin walaupun kalian bawa mobil MPV. Kemudian kita lanjut ke hal yang keempat, yaitu fitur. Kalau bicara soal kelengkapan, mobil ini juga sudah tergolong sangat lengkap. Iya. Jadi kalau kita bicara misalnya fitur entertainment deh contohnya.
Kayak yang gue bilang, di sini freestanding display nyambung dari bagian speedometer sampai ke bagian infotainment tengah. Layoutnya sudah widescreen, jadi udah enak banget. High definition dengan format yang ya typical formatnya Kia gini ya, yang terlihat ya premium lah menurut gue, udah lumayan oke. Dan di sini sendiri untuk infotainmentnya dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, jadi sudah memudahkan. Kemudian dia pun untuk dari segi sound systemnya sudah Bose audio, jadi makanya rasa kualitas audio pun sudah terasa sangat premium di kelasnya gitu ya. Jadi udah branded audio. Kemudian dari sini, dari segi kontrol semua sudah kombinasi antara physical button dengan touchpad gitu ya. Jadi terasa sangat modern. AC-nya ini juga sudah triple zone. Jadi antara depan kanan, depan kiri, dan belakang itu bisa mengatur suhunya sendiri gitu ya. Dan kalau kita bicara ini juga soal transmisinya, dia bentuknya tuh cantik banget karena bentuknya dia rotary dial crystal kayak gini ya, dan ini besi loh tuh. Jadi kalau kita gini-gini tuh kayak beneran terasa high quality, yang pastinya kalau malam ini pun ada ambient lightnya yang menyala, yang membuat shifter ini terkesan sangat mewah. Parking brake sudah elektrik, sudah ada auto hold, dan ada drive mode juga di sini. Drive mode-nya pilihannya ada 4, ada normal, ada eco buat kalian yang pengen irit-iritan. Kalau gue pakai Eco, luar kendaraan irit gitu ya, di sini gue masih bisa dapat 1:14,5. Happy sekali ya kan? Dan ini berubah jadi biru. Kemudian kalau sport, semua berubah jadi merah dengan latar belakang putih gitu ya. Unleashing its true performance. Kemudian ada mode smart, yang dimana dia akan beradaptasi sesuai dengan gaya berkendara kalian. Kalau kalian misalnya pakai smart lagi dalam kota, lagi macet, dia bisa tahu, terus bisa bikin irit. Kalau kalian lagi tol, lagi butuh tenaga, dia bisa bikin jadi sport gitu. Nah kemudian ke belakang lagi, di sini pun untuk kamera-kameraan udah lengkap karena mobil ini punya kamera 360 pastinya, yang lengkap dengan dynamic guidance line, dan yang keren dia punya blind view monitor. Ya, ini adalah fitur yang sekarang ada di Hyundai dan Kia kekinian, yang gue bingung kenapa kagak diadopsi oleh manufaktur lain, karena ini fitur sangat kepake banget terutama kalau kalian lagi ganti jalur. Jadi ketika kalian misalnya pasang sein ke kanan atau ke kiri, feed dari kamera yang ada di spion langsung ditampilin di bagian speedometernya. Jadi kelihatan gitu ya. Ini benar-benar bagus banget kalau kalian lagi di tol, lagi pengen pindah jalur. Semua tuh kelihatan tanpa harus kalian ngelihat spion. Tanpa, karena dari sini aja itu udah cukup banget. Dan ke belakang lagi, ini pun ada heated and cooled seats untuk jok depan. Iya, jadi jok depannya bisa dipanaskan kayak gue sekarang nih. Lagi hujan gini ya, enak jok anget. Iya, walaupun berasa kayak orang tua, tapi enak. Dan bisa didinginkan juga. Dua-duanya ada 3 step. Jadi sangat useful banget. Kayak yang gue bilang di atas, 2 buah sunroof yang dua-duanya bisa dibuka. Ya, kalau Alphard kan depan cuma bisa tilt doang. Ini dua-duanya bisa dibuka. Dan di belakang, ya kalau soal kayak USB charger gitu-gitu segala macam juga udah ada. Jadi udah nice lah. Nggak kekurangan fitur sama sekali di mobil ini. Dan bahkan pengaturan jok sudah elektrik, lengkap dengan memory seat, dan ambient light di bagian pintunya itu sangat unik. Karena dia ambient lightnya bentuknya kayak sisik gitu ya, dan dia nyalanya nembus dari door trimnya. Itu belum pernah gue lihat sebelumnya di mobil lain manapun. Jadi ini sangat unik. Lanjut ke hal nomor 5, yaitu daya angkut. Dan kalau bicara soal daya angkut, mobil ini paling juara dibandingkan Alphard maupun Staria sekalipun. Alphard itu kan rata-rata 7-seater, atau kalau untuk tipe yang tidak kapten kan 8-seater gitu ya. Kemudian Staria, mentok-mentok itu Staria Signature 9 yang bisa bawa 9 orang. Mobil ini 11-seater bos. Senggol dong. Iya, 11 penumpang. Karena mobil ini 4 baris. Itu aja ke belakang kalau nggak percaya. 4 baris ya. Jadi 2 orang di depan, 3 orang di baris kedua, 3 orang di baris ketiga, dan 3 orang lagi di baris keempat. Iya, 4 baris. Jadi kalau kalian berencana pulang kampung atau punya keluarga yang besar, kesebelasan, geledek gitu ya, kalian bisa pakai mobil ini. Nggak perlu pakai 2 mobil, karena mobil ini bisa ngangkut 11 orang. Walaupun ada catatan tersendiri, ntar gue jelasin di bagian footnotes-nya ya. Oke, lanjut ke hal yang ke-6, yaitu ADAS. ADAS dari mobil ini
sudah lengkap. Ya, zaman sekarang ADAS di mobil-mobil terjangkau seperti LMPV dan SUV kan juga udah ada gitu kan. Tapi yang pengen gua highlight adalah kehalusannya. Karena rata-rata, misalnya kita coba ADAS dari contohnya mobil-mobil yang lebih terjangkau gitu ya. Kalian nyalain adaptive cruise, itu dia ngerem dan ngegasnya itu kan biasanya kan agak nggak nyantai gitu. Jadi udah deket, ngerem gini, terus giliran menjauh, ditancap gitu kan gasnya. Nah, adaptive cruise si Kia Grand Carnival ini halus banget. Bahkan bisa kita bilang salah satu adaptive cruise paling halus yang pernah kita coba. Termasuk begitu juga dengan lane keeping assist-nya. Lane keeping assist lagi nyala. Ini halus banget. Jadi dia tuh nggak yang wandering around, jittering gitu ya. Dia benar-benar perfectly align di tengah, nyaman dan beneran kepake. Salah satu alasan gue dengan adaptive cruise murah itu kebanyakan adalah itu jadi nggak kepake karena jadi nggak nyaman gitu kan, karena gasnya ditarik, ngeremnya dibejek, gasnya ditarik gitu. Di sini tidak sama sekali. Jadi baca lane-nya akurat, gas dan remnya pun natural. Amazing. Salah satu the best di industri otomotif itu untuk soal ADAS-nya Hyundai, Kia, dan Genesis. Really nice. Dan kita sampai ke hal yang terakhir, yang ketujuh, yaitu harga. Iya, karena kan orang Indonesia sangat-sangat sensitif dengan yang namanya harga. Nah, kalau bicara soal harga, dan kita adu dengan big MPV lainnya, ya big MPV di Indonesia kan yang basically Alphard dan Staria gitu ya. Harga mobil ini tiba-tiba jadi cengli. Iya. Nah, kalau perbandingan aja, market leadernya gitu, Toyota Alphard. Toyota Alphard tipe paling bawah, tipe X, itu kan sekarang harganya 1,2. Toyota Alphard G yang paling sering dibeli sama orang, itu harganya 1,38. Jadi hampir 1,4 miliar rupiah. Rival segaranya, Hyundai Staria, itu harganya yang Staria Signature 7, yang paling laku, itu ada di 1 miliar 40 juta. Kia Grand Carnival ini harganya untuk varian 11 seater kayak gini itu 920-an juta kalau nggak salah ya. Jadi 920-an juta. Jadi lumayan, bedanya tuh jauh. Bedanya tuh bisa dibilang ya 100 juta dengan Staria Signature 7, dan beda ratusan juta lebih murah dibandingkan Toyota Alphard yang menjadi market leader. Yang menurut gua membuat mobil ini jadi no-brainer banget sih. Benar-benar no-brainer banget. Kalau kalian misalnya suka nyetir sendiri, no competition sih antara ini dengan Staria dengan Alphard. Ini fix jadi MPV besar paling fun to drive yang bisa kalian beli, enak buat disetir sendiri dengan harga yang lebih murah dibanding kedua kompetitornya. Walaupun sebenarnya sih kalau kita mau ngomongin kompetitor, Alphard dan Staria itu bukan kompetitor mobil ini. Iya, kenapa? Karena Alphard kan lebih fokus kemewahan gitu ya. Sedangkan mobil ini fokusnya adalah sebagai sebuah big MPV yang canggih, nyaman, tapi tidak mewah. Ini tuh kompetitor aslinya, namanya tuh Toyota Sienna, dan itu hanya dijual di Amerika. Salah satu hal kenapa mobil ini desainnya sangat Amerika, karena memang target market untuk minivan zaman sekarang, halus banget kan bantingannya, iya Amerika gitu, karena orang Amerika sampai sekarang masih suka minivan. Jadi makanya Toyota Sienna itu hanya ada di sana. Toyota Sienna itu ya minivan dari Toyota yang besar, nyaman, tapi tidak mewah gitu. Jadi benar-benar lawan head to headnya ini. Dan juga lawannya juga ada dari Honda, namanya Honda Odyssey. Tapi bukan Odyssey yang ada di sini, karena Odyssey untuk pasar Asia dia ciut kan, dia kecil gitu. Nah, Odyssey untuk pasar Amerika itu gedenya segini, 5 meteran, sliding door, gede, pokoknya gede sampai punya vacuum cleaner gitu-gitu. Itu gede. Nah, jadi lawan yang sepadan sebenarnya adalah Sienna dan Odyssey. Cuman karena di Indonesia kalau orang mikir big MPV itu langsung Alphard, 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 dan Alphard lagi, ya otomatis mobil ini akan disandingkan dengan Toyota Alphard yang sebenarnya itu tidak akurat banget gitu ya. Karena kayak yang gue bilang, Alphard fokusnya mewah. Kalau ini fokusnya dalam jadi minivan yang gak hanya nyaman, bisa ngangkut banyak, tapi juga enak buat disetir sendiri. Karena rata-rata orang luar
jarang yang pakai supir. Ya kalian tahu lah ya, supir kan mahal kalau di sono gitu kan. Kalau di sini kan ya chauffeur itu mungkin menengah ke atas saja udah bisa punya chauffeur gitu. Tapi untuk disetir sendiri antara ini dengan Staria dengan Alphard, this is the best one. No joke, beneran, enak, asik. Jadi kan sudah kita jelaskan tuh 7 hal utama kenapa menurut kita Kia Grand Carnival ini merupakan big MPV terbaik di bawah 1 miliar yang bisa kalian beli saat ini. Ya iyalah, rivalnya kan udah di atas 1 miliar semua gitu kan. Jadi udah pada mahal-mahal banget. Jadi ini menurut gua dengan harga 920-an juta masih make sense in a way gitu ya. Tapi gue punya 3 catatan yang perlu kalian tahu nih. Nah, yang pertama-tama adalah soal space. Ini kan MPV udah gede sebenarnya, 5,2 meter itu udah panjang banget gitu. Nah, kalau bicara soal space, karena ini konfigurasinya 11 seater, memang jarak antar baris 2 ke 3 ke 4 gitu, itu jadi nggak terlalu jauh-jauh amat. Jadi kalau bicara soal legroom di belakang, itu sebenarnya nggak bisa dibilang lega. Untungnya sekarang Kia Indonesia sudah memberikan opsi Kia Grand Carnival 7 seater. Iya, jadi ada versi yang hanya 7 penumpang. Tapi itu cuman spot order gitu ya, karena harganya juga udah tembus 1M. Lebih tepatnya 1 miliar 70 jutaan. Tapi kalau kalian ingat-ingat lagi, Alphard sekarang berapa harganya? Paling murah aja kan udah 1,2 ya kan? Artinya Carnival 7 itu ratusan juta lebih murah dibanding Toyota Alphard yang paling murah. Harganya jadi sedikit lebih mahal dibandingkan Hyundai Staria Signature 7. Tapi menurut gua, dengan rasa berkendara yang seasik ini, sedikit di atas Staria Signature itu masih worth it. Apalagi kan jok baris keduanya, kalau yang versi 7 seater jadi sama persis plek-ketiplek sama Staria Signature 7 yang punya sistem zero gravity seat itulah, yang bisa ngetilt jadi kalian bisa tidur kayak di spa gitu. Iya, jadi kayak gitu. Jadi asik banget yang Carnival 7. Tapi sayangnya mereka memang belum punya unit test untuk Carnival 7 karena kan lagi-lagi mobilnya juga spot order gitu kan. Tapi itu sih recommended banget. Ya dibanding ini gue milih yang Ono gitu ya, dengan selisih harga yang menurut gue masih make sense juga, gak masalah. Jadi kalau bicara soal space untuk versi 11 seater memang nggak bisa dibilang gede-gede amat karena joknya banyak. Dan by the way, joknya karena banyak, joknya tuh jadi agak kecil-kecil gitu loh. Karena dia lebih mentingin banyak orang gitu kan. Joknya tuh jadi bukan yang kayak gede banget, joknya jadi agak kecil-kecil. Jadi mendingan kalian coba dulu. Mendingan coba yang 7 sekalian lah menurut gue. Udah yang 7 aja, 7 aja. Nah, kemudian catatan yang kedua adalah mobil ini sekarang nggak kayak pendahulunya. Dia nggak ditawarkan dengan mesin bensin lagi. Iya. Jadi kan kalau yang dulu Carnival kan atau Sedona yang sebelumnya kan, itu kan ada varian yang bensin dan ada varian yang diesel. Nah untuk sekarang dia hanya ditawarkan dengan mesin 2200cc Smartstream CRDI aja. Padahal kalau yang di luar sana ada varian yang bensin, tetap V6 iya, dan itu larinya lebih kayak setan lagi. Karena kemarin pun pas kita jalan ke Semarang, chase car atau supportnya itu pakai Grand Sedona V6 dan itu larinya kayak setan ya. Tapi semuanya halus. Karena kan V6 ya kalian tahu lah ya, V6 kan halus gitu kan, enak gitu. Tapi ya ngibritnya kayak setan dan ngejarnya pun susah. Dan catatan yang ketiga adalah mobil ini lebih terasa besar untuk dibawa dibandingkan kalian bawa Alphard ya. Alphard oke gede, tapi pas naik, pas kalian bawa, dia nggak yang terasa besar amat. Mobil ini walaupun dia kalah tinggi sama Alphard, jadi lebih pendek, tapi dia berasa lebar gitu ya. Kayak konsol tengahnya lebar, ini lebar. Spionnya aja gede banget, karena spion Indonesia kan dapat spion yang entah kenapa lebih besar dibandingkan pasar Korea. Ini kayak kalau anak-anak mobil zaman sekarang tuh nyebut ini spion Pregio. Karena ini gede banget gitu kan. Jadi perlu catatan tersendiri mungkin bagi orang yang tidak biasa bawa mobil besar. Mungkin pas pertama kali nyoba mobil ini kayak, wih, berasa ya gede ya mobilnya untuk manuver di tempat-tempat yang parkiran atau gimana. Mungkin butuh penyesuaian lagi. Tapi penyesuaiannya nggak lama kok. Karena begitu kalian pakai sehari, 2 hari, 3 hari,
udah bisa, udah jadi second nature aja, udah enak, udah nggak masalah gitu. Tapi memang mobil ini terasa besar untuk dibawa. Dan ketika kita kilas balik melihat betapa besarnya mobil ini dan seberapa beringas tenaganya dan fun to drive-nya, kita jadi mikir gitu ya, kalau misalnya di tol ngeliat mobil ini ngebut tuh kayak serem banget gitu loh, kayak gitu. Karena dia gede, diesel, kenceng, di bawah 10 detik kan, tapi besar ya, dan sangat nyaman sekali. Jadi kalau gua misalnya disuruh pilih satu MPV di bawah 1 miliar budgetnya, ya ini adalah MPV pilihan gua. Kalau budgetnya 1 miliar lebih dikit gitu ya tetap Carnival 7 ya jadi pilihan gue juga, karena luar ganteng, dalamnya mewah, fiturnya lengkap, tenaganya gede, mesinnya irit, ADAS-nya canggih, bantingannya nyaman. Basically Carnival 7 is the perfect car untuk daily commute, karena dia bisa ngangkut keluarga. Itu tadi, bisa ngangkut keluarga, nyaman, gede, powerful, irit, fitur canggih, ADAS lengkap, sampai low speed follow kayak gini, ini lagi macet nih, dia bisa nih, tuh, ngerem. Nah, depan jalan, di jalan lagi. Apa yang kalian inginkan lagi dari sebuah mobil gitu kan? Jadi benar-benar menurut gua ini adalah mobil underdog yang butuh awareness lebih, karena orang tuh harus nyoba dulu untuk nyetir mobil ini. Karena kalau belum nyoba, mereka nggak akan tahu seberapa enak dan seberapa nyaman mobil ini gitu. Ditambah lagi dengan image Carnival yang dulu gitu ya. Oke, kita kilas balik ke histori sedikit. Zaman dulu, sebelum adanya Toyota Alphard, orang-orang kaya di Indonesia kalau pengen beli MPV besar, pasti belinya kan Carnival. Nah, Carnival sendiri yang dulu memang terkenal kurang reliable. Iya, jadi ya ada yang lemon lah, ada yang masalah lah. Makanya kan pas facelift itu namanya langsung diganti Kia Sedona ya kan. Dan dulu memang secara global di dunia itu mobil ini punya 2 nama. Dijual dengan Carnival di beberapa market, dijual juga dengan Sedona di beberapa market. Tapi semenjak generasi terbaru ini, mereka sudah menyeragamkan semuanya. Jadi di belahan dunia manapun, mobil ini sekarang namanya Kia Carnival. Termasuk di Amerika yang tadi namanya Sedona, sekarang jadi Carnival. Makanya akhirnya di Indonesia, ya mau nggak mau, namanya kembali jadi Carnival lagi. Dan itu mungkin bikin orang flashback ke Carnival zaman dulu yang nggak reliable. Tapi gue pengen kalian yang nonton video ini untuk membuka mindset kalian, membuka rasa ingin tahu kalian gitu, bahwa Carnival yang sekarang sama yang dulu itu udah nggak bisa dibandingin. Ini udah jauh banget gitu kan. Karena kalau kalian ngecek reliability rating dari mobil ini di Amerika juga, dia bagus ya. Maksudnya nggak yang banyak masalah gitu. Oke, bagus. Jadi benar-benar ya all round package. Menurut gue mobil ini seperti itu. So, kurang lebih begitu Luck News 2 kali ini mengenai si Kia Grand Carnival, dan kenapa menurut kita Grand Carnival ini menjadi big MPV terbaik di Indonesia yang kalian bisa beli di bawah 1 miliar saat ini gitu ya. Semoga nanti kita bisa nyobain yang versi Carnival 7-nya ya Kia Indonesia, karena kita juga penasaran dengan versi yang 7-seater-nya itu. But for now, thank you banget juga ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami cara? Subscribe ke YouTube channel kami di Laknat Soto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_. Plus ini supaya kalian selalu up to date dengan informasi mobil-mobil terbaru, mobil-mobil unik yang jarang diulas orang, dan pastinya insight-insight menarik otomotif yang kalian nggak mau ketinggalan juga. Oke, sekian aja conclusi Kia Grand Carnival dalam format Luck News yang menurut gua wajib banget kalian share supaya lebih banyak orang tahu ini. We'll see you guys again in next video. Ride safe and Godspeed.